Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat kelas 7 Ibnu Rushd yang sedang berbahagia, mudah-mudahan selalu berada dalam perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada majelis pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin Ustazah sampaikan. Yang pertama, mengingatkan terus, tidak pernah lelah, tidak pernah lupa ustazahnya mengingatkan jika ada tugas yang belum dikumpulkan, mohon banget kita yang aktif, mohon banget muridnya yang aktif. Jadi tidak harus nunggu gurunya, ayo nak tugas ini belum selesai, ayo nak tugas itu belum selesai. Muridnya yang langsung menghubungi gurunya, muridnya yang langsung bertanya ke ustazah atau ustadznya, Ustadz saya belum mengerjakan tugas ini, boleh nggak ikut susulan. Nah, kemarin di tugas ustazah, ini tidak disebutkan nama, tapi ada salah satu siswa itu kan artinya dari kelas 7, 8, 9 ya. Jadi ada salah satu siswa yang bertanya di Google Classroom begini, Ustazah saya sudah mengerjakan belum? Nah, pertanyaan seperti itu sebaiknya tidak diberikan, tidak ditanyakan. Kenapa? Karena yang tahu sudah mengerjakan atau belum selain guru itu kan kalian sendiri, murid sendiri. Jadi tidak perlu bertanya ke guru. Misalnya ustazah jadi murid, ustazah merasa sudah pernah mengerjakan belum ya? Kalau sudah, pasti di Google Classroom itu ustazah sudah menyerahkan, ustazah sudah mengirimkan gitu. Nah, kalau ternyata belum, ya langsung dikerjakan, langsung dikirim. Jadi tidak perlu bertanya, ustazah saya sudah mengerjakan belum gitu. Seperti kita misalnya sudah mandi atau sudah makan atau sudah tidur belum, nanyanya bukan ke orang lain tapi ke diri kita. Kita merasa sudah makan belum? Jangan nanya, ibu aku udah makan belum ya? Ayah aku udah makan belum ya? Padahal yang makan dan minum itu kan diri kita ya. Jadi kita yang harus tahu kita sudah mengerjakan itu atau belum, sudah mengerjakan tugas atau belum, sudah belajar atau belum gitu. Nah, bagaimana tahunya? Ya dicek di Google Classroom-nya. Sudah pernah dikirim belum? Sudah pernah dibaca belum? Kalau ternyata belum, ya wajar kalau belum dikirim. Nah, ustazah di sini mengingatkan lagi, jika ada murid yang tidak mengerjakan tugas secara lengkap sampai PTS, khawatirnya ada guru yang tidak mengizinkan kalian ikut PTS, sementara nanti itu berpengaruh ke nilai rapor. Nah, sebelum nanti ada penyesalan, sebelum nanti ada protes, ustazah kok aku nggak boleh ikut ulangan, kok aku nggak boleh ikut UTS, kok aku nggak bisa ngisi soal gitu. Padahal sudah diingatkan berkali-kali. Jadi supaya tidak ada penyesalan itu, ayo kita sudah kelas 7, sudah jadi murid yang bukan murid SD lagi yang harus dikasih tahu terus. Ayo kita sekarang mandiri, karena salah satu karakter insan mandiri adalah siswanya mandiri. Tidak berarti mandi sendiri saja, tetapi semuanya sudah berusaha untuk dikerjakan sendiri, kecuali yang memang itu harus dikerjakan oleh orang tua, orang yang lebih tua gitu. Tetapi kalau belajar, yang mengerjakan adalah kita. Kalau misalnya nggak ngerti, baru yang mengerjakan ya bertanyanya ke guru. Tapi kalau untuk sudah mengerjakan atau belum, tanya ke diri sendiri sambil dicek Google Classroom-nya gitu. Nah, kemudian ustazah sangat mengapresiasi siswa-siswa yang walaupun tidak ikut Zoom, walaupun tidak ikut Google Meeting, itu mengecek setiap closingnya. Misalnya, ustazah tadi closingnya ada tugas enggak? Ustazah tadi closingnya tentang apa? Saya nggak bisa ikut. Terus misalnya ustazah berikan link YouTube, ustazah sangat mengapresiasi siswa-siswa yang sudah menonton, karena kan kalau di YouTube ketahuan ya, walaupun tidak ketahuan siapa yang nonton, tapi ketahuan jumlahnya yang menonton. Jumlah kita kan ada 9, kalau yang nonton cuma 3 berarti yang 6 kemana gitu. Terus yang mendengarkan voice note, ustazah sangat menghargai, termasuk kemarin pelajaran IPA, padahal perintahnya ada di YouTube itu. Kalau ternyata nggak menyimak, berarti nanti mengerjakannya bagaimana. Walaupun cuma 1 menit, walaupun ustazah kayaknya yang diomongin ini deh, belum tentu, karena kan realitanya setelah kita nanti menonton gitu ya.
Jadi kita belajar untuk betul-betul menghargai orang yang memberikan ilmu, orang yang memberikan informasi, termasuk ilmunya juga adab-adab dalam menuntut ilmu. Begitu ya nak ya. Insya Allah anak kelas 7 Ibnu Rus, anak ustazah semuanya adalah anak-anak, semuanya adalah siswa-siswa yang baik, yang taat dengan peraturan, yang disiplin dengan belajar, yang tidak pernah meremehkan sedikit pun orang yang lebih tua, baik itu orang tua sendiri ataupun guru-gurunya di sekolah, juga teman-temannya. Jadi setiap ada informasi kita hargai, kita apresiasi, karena mungkin saja informasi itu penting untuk didengarkan gitu. Untuk hari ini ada pramuka jam 1, jadi jangan lupa nanti jam 1. Ingat jam 1 mulainya, jadi jam 1:05 itu sudah harus standby. Walaupun belum dibuka, kalian harus standby. Ustazah mengevaluasi banget di kelas kita itu kadang-kadang ustazah nunggu 15 menit baru muncul, 15 menit baru nongol mukanya. Sementara yang sudah dari tadi masuk si A, si B, ustazah mau menyebutkan tapi nanti dianggap membandingkan, jadi ustazah tidak sebutkan dulu ya. Mungkin nanti kalau sudah 3 bulan, 4 bulan kita mulai betul-betul adil dengan teman-teman yang sudah menunggu dari awal. Jadi ada teman-teman kalian yang sudah menunggu dari awal, yang tepat waktu, akhirnya jadi ikutan molor. Kenapa? Karena yang lain tidak datang tepat waktu. Padahal ustazah selalu upayakan untuk membuka itu tepat waktunya. Kalaupun tidak bisa di awal itu, tapi tepat pada waktunya. Jadi yuk, kita sudah gede ya, ustazah sebutkan semuanya saja. Naila, Najwa, Raisa, kemudian Nanda, Agil, Alvin, kemudian Danis, Lutfi, sama Gozi. Tidak ada lagi kata-kata saya ketiduran, saya kelupaan, aduh linknya hilang, dan seterusnya. Jadi kita sudah harus tahu bahwa jam sekian ada info bahwa akan ada zoomnya jam berapa, diingat supaya jam tersebut kita sudah datang on time gitu. Oke? Karena nanti akan terbiasa dan akhirnya merugikan diri sendiri. Nanti kan PTS tuh, PTS itu mulainya jam 7:30. Kalau terbiasa untuk aduh aku tiduran aku tidur nggak usah ikut opening, nggak usah ikut ini itu, paling juga yang dibahas sama, nanti akhirnya pada saat PTS terbiasa dan merugikan diri kita karena tidak bisa ikut PTS gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan, diberikan keberkahan, kebaikan, makin dewasa setiap harinya, makin mengerti mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Terima kasih Ustazah akhiri majelis pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam sayang untuk kalian dan orang tua di rumah. Sampai ketemu nanti di Zoom, kemudian lanjut pramuka. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.